Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Selamat sore Ibu Sri. Ya, gimana Pak Dani kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Dani. Pak Dani maaf, Pak Dani lagi sibuk enggak? Kalau saya kira sih mungkin 30 menitan lagi sih saya akan pulang dari kegiatan di KCD. Maaf, mungkin kalau saya mengganggu waktunya Pak. Tidak apa-apa Ibu, boleh silakan. Ada apa nih Bu ceritanya? Gini Pak, saya kan diberikan tugas untuk menjadi supervisor dalam kegiatan supervisi akademik. Saya ditugasi untuk mensupervisi Bu Anita Pak. Oh, oke. Jadi ya. kehadiran Ibu dalam rangka mau supervisi akademis Ibu Anita. Betul. Yang guru produktif Bu ya, iya produktif ya Bu. Nah, jadi maksud saya itu ingin atau nantinya Pak Dani bersedia menjadi supervisor saya dalam kegiatan supervisi akademik saya, karena saya ingin meningkatkan atau ya biar saya dapat masukan lah nantinya dari Pak Dani sebagai supervisor, bagaimana saya melakukan supervisi, apakah sudah baik atau belum gitu Pak. Saya pengen nantinya ada masukan dari Bapak. Kalau boleh tahu kapan Bu pelaksanaannya? Pelaksanaan supervisinya besok Pak. Iya, di jam ke-3-4. Oh, jam 3 Iya. bisa. Kalau dari saya sendiri mungkin yang perlu saya bantu itu tadi ya. Jadi saya perlu hadir ke ruangan, memantau, kemudian bisa memberikan masukan-masukan gitu ya. Betul Pak. Baik, Ibu Sri, kalau jadi nanti Ibu akan coach dengan coaching gitu ya, coaching gitu ya. Kalau Ibu Sri sendiri, apakah sudah memahami yang namanya keterkaitan antara supervisi dengan coaching? Ya, alhamdulillah paham sih Pak. Sejauh ini yang saya pahami, keterampilan coaching itu sangat diperlukan dalam kegiatan supervisi akademik Pak. Jadi ketika kita melakukan supervisi akademik, tujuannya kan untuk meningkatkan kinerja ya. Pada akhirnya akan meningkatkan kinerja rekan sejawat yang kita supervisi. Jadi memang dari keterampilan coaching ini kita diharapkan mampu untuk menggali atau pada akhirnya meningkatkan kinerja rekan sejawat kita. Seperti itu Pak. Betul sekali Bu Sri. Jadi yang namanya percakapan coaching antara Ibu Sri dengan Bu Anita itu bisa membantu para ibu guru dalam menggali potensi yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Kemudian komunitas sekolahnya juga sekaligus bisa menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan ya, yang akan diwujud nyatakan dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekarang itu pertanyaannya, kalau Bu Sri sendiri sudah memahami atau belum apa saja kompetensi inti pada coaching itu? Iya. Kalau nggak salah Pak, kompetensi inti coaching itu ada 3. Yang pertama mendengarkan, yang pertama itu kita harus hadir atau present secara penuh. Ya, kalau nggak salah itu ya Pak. Jadi hadir secara penuh artinya baik jiwa maupun raga kita, pikiran itu harus selaras ya. Jadi kita bisa apa ya? Ya itulah presence penuh gitu ya, lah Pak. Hadir penuh lah Bu ya. Hadir penuh gitu. Yang kedua itu adalah kita setelah hadir secara penuh kita mampu menjadi
pendengar aktif atau ya. kita memiliki keterampilan mendengarkan secara aktif seperti itu. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah hadir penuh, mampu mendengarkan aktif, kita juga bisa nantinya mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak, kayaknya. Betul sekali Ibu. Jadi ada 3 kompetensi tadi Bu ya. Iya betul. Seharusnya kita sendiri juga memiliki kompetensi itu Bu. Jadi pertama hadir yang penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya sendiri pengen tahu nih Bu. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kan mungkin kan dari 3 itu ada kelemahan dalam diri kita Bu ya. Mungkin dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, atau mengajukan pertanyaan berbobot. Yang mana yang mungkin Ibu mau dari saya mengembangkan kompetensi yang Ibu miliki? Dari ketiga kompetensi itu yang saya merasa masih kurang itu kompetensi yang kedua Pak Dani. Kompetensi mendengarkan secara aktif. Iya, karena saya kadang merasa nggak bisa fokus gitu ketika ngobrol dengan orang gitu ya. Ada aja yang tiba-tiba terlintas gitu di pikiran saya gitu. Makanya saya pengen itu Pak, mungkin nanti Pak Dani minta tolong saya dilihat ketika melakukan coaching itu, saya kemampuan mendengarkan aktifnya itu seperti apa gitu. Nanti situ nanti yang ingin saya kembangkan gitu, minta bantuan Pak Dani. Baik Istri. Tapi sebelumnya mungkin saya minta dulu bagaimana menurut penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu. Jadi tentang mendengarkan secara aktif ini Bu. Ya, jadi ya justru ini ya saya mau minta tolong ke Pak Dani melihat bagaimana saya nanti melakukan supervisi, karena saya pengen memang mengembangkan diri saya yang pertama, kemudian pada akhirnya nanti saya juga bisa mengembangkan rekan sejawat saya yang saya akan supervisi gitu kan. Karena kan kalau misalnya saya nggak mampu atau belum mampu mengembangkan diri atau tidak memiliki kemampuan untuk coaching ya, mungkin saya juga tidak akan berhasil nantinya untuk mengembangkan coach saya itu. Makanya ya saya memang berharap dari pengembangan yang kita lakukan akan berdampak positif bagi saya, rekan sejawat maupun sekolah kita Pak Dani. Mudah-mudahan semoga kompetensi mendengarkan aktif itu kan juga diperlukan untuk nantinya kita itu bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu ya yang tadi disampaikan. Iya betul Pak. Jadi kalau kita itu tidak bisa menjadi pendengar aktif, maka kita tidak bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu ya. Betul Pak, betul sekali. Nah, jadi Ibu harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa Bu? Iya, harapannya nanti saya bisa kan namanya coaching itu kita bisa menggali ide atau mengembangkan dari si coach ini ya, kemampuan yang mungkin terpendam ya dari diri dia sendiri untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nanti mungkin akan muncul seperti itu Pak. Baik, kalau betul insya Allah nanti hari apa ya Pak? Besok Pak. Besok ya? Iya, besok jam ke-3 ke-4 Pak. Jam ke-3 Bu Anita ya tadi? Iya, Bu Anita Pak. Insya Allah nanti saya hadir Bu ya, kalau mungkin baik, Pak. Saya lupa ya, ketok aja pintunya, nanti ingatkan saya ya, atau telepon juga nggak apa-apa. Iya, baik Pak Dani. Sebelumnya terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Dani, insya Allah mudah-mudahan besok sudah bersedia ya. Mudah-mudahan besok bisa berjalan lancar proses supervisi akademis dan apa yang kita harapkan bisa tercapai ya Pak ya. Amin. Semoga sukses selalu. Amin. Sampai ketemu besok Ibu. Iya, terima kasih ya Pak. Sama-sama ya Bu. Saya permisi ya Pak ya. Monggo Ibu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana nih tadi Bu Anita, udah supervisi, udah lega perasaannya? Alhamdulillah Bu Sri.
udah plong rasanya. Iya ya, emang kalau mau supervisi kayak dulu saya juga betul. Tapi sekarang udah lega ya Bu Anita ya. Alhamdulillah. Tapi apa yang selain lega, perasaan apa lagi yang Ibu miliki tadi? Ya ini Bu Sri, lega karena sudah selesai. Iya. Tapi saya masih agak bingung Bu Sri. Makanya saya pengen ngobrol lagi nih sama Bu Sri setelah kegiatan gitu. supervisi ini ya. Oke, saya ingin melakukan kegiatan refleksi. Gitu. Iya. Tadi Bu Anita menyampaikan bingung ya. Nah, kenapa bingung Bu Anita? Apa yang menyebabkan Bu Anita bingung? Oh gini, saya masih bingungnya. Perasaan tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Tapi kok saya rasa ada yang kurang Bu Sri, atau ada yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pembelajaran diferensiasi. Oh gitu. Jadi Bu Anita merasa bingung ya. Iya. Sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi tapi belum sesuai kaidah gitu. Iya betul. Oh gitu. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi mungkin Bu Anita yang Iya. kekeliruannya itu atau tidak sesuai dengan kaidah itu di bagian mananya? Oke, yang pertama saya ingin mendapatkan masukan dari Ibu yang sudah mensupervisi saya. Apakah pembelajaran berdiferensiasi yang tadi saya lakukan sudah betul? Yang kedua, saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya ke depannya. Oh iya betul Bu Anita ya. Jadi Bu Anita pengen ya saya memberikan umpan balik berarti ya. Iya betul. Dari kegiatan tadi ya. Yang pertama Bu Anita bingung apakah sudah sesuai dengan kaidah atau belum gitu ya kan. Kemudian juga Bu Anita ingin meningkatkan kemampuan ya ke depannya ya kan. Betul Ibu. Yang Ibu rasakan sendiri tadi apa Bu? Saya merasakan sepertinya saya belum puas Bu Sri dengan cara mengajar saya tadi. Iya. Saya sudah merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi semalam, tapi kok rasanya pelaksanaannya tidak sesuai Bu Sri. Iya. Tadi memang saya udah lihat RPP yang Bu Anita susun ya. Memang kalau di RPP sih Bu Anita sudah merencanakan untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya. Betul, saya sudah merencanakan Bu Sri diferensiasi konten dengan membedakan tingkat kesulitan materi. Jadi ada kelompok atas, menengah, dan bawah. Tapi sepertinya tadi diferensiasi konten itu tidak berjalan seperti seharusnya Bu Sri. Iya, memang saya lihat tadi Bu Anita di rencana pembelajarannya memang iya, cuman di pembelajaran yang waktu di kelas itu memang tidak muncul begitu ya Bu iya. Sri. Nah itu apa Bu Anita lupa apa gimana nih? Kok kenapa bisa nggak muncul nih? Lupa ya Bu Anita ya? Iya bisa jadi ya Bu Sri. Oke, sebenarnya enggak sih Bu Sri ya. Semalam kan saya udah buat RPP diferensiasi konten kan ada 3 ya Bu Sri ya. Iya. Diferensiasi itu ada konten, proses dan produk ya. Iya, Nah kebetulan saya ngambilnya tuh diferensiasi konten ya kan. Jadi saya membedakan materi berdasarkan tadi kelompok atas, menengah dan bawah. Nah karena saya sudah menyiapkan, namun tiba-tiba semalam anak saya Bu Sri, si Karina itu batuk-batuk, muntah-muntah sepulang dari sekolah. Jadi ya ketika saya membuat itu saya sudah rencanakan, cuma memang saya tidak mungkin tidak maksimal Bu Sri karena kebetulan anak saya sakit. Oh gitu. Jadi pas merencanakan ada ini ya anak sakit. Iya betul. Oh iya gitu. Nah dari kejadian ini nih ya
yang menjadi inspirasi Bu Anita? Saya seperti merasa bersalah Bu Sri ketika saya sudah merencanakan besok saya akan mengajar dengan diferensiasi konten, ternyata tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Nah, mungkin kedepannya itu nanti saya harus mempersiapkan pembelajaran itu dengan baik dan benar. Apalagi kan kebetulan saya guru praktek ya Bu Sri ya. Saya mengajar di teknik elektronika kelas 10, teknik elektronika industri 1 dan 2 gitu ya. Jadi mungkin kedepannya ini persiapan saya harus lebih matang lagi dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, betul ya. Jadi persiapannya harus jauh-jauh hari ya Bu ya, tidak bisa mendadak ya kan? Iya betul Bu Sri. Selain itu apa lagi Bu Anita yang bisa Bu Anita lakukan untuk ya supaya kedepannya lebih baik lagi seperti yang Ibu bilang tadi? Oke, berarti kalau menurut saya setelah saya mempersiapkan RPP dengan baik dan benar, melaksanakan pembelajaran dengan baik dan benar sesuai dengan RPP, kedepannya juga saya akan melakukan perbaikan secara terus-menerus Bu Sri melalui kegiatan-kegiatan refleksi. Jadi apa yang belum baik di pembelajaran sebelumnya akan saya perbaiki di pembelajaran mendatang. Iya, betul sekali. Iya Bu Anita, bagus ya. Jadi udah punya ide ya dari dalam diri Bu Anita sendiri. Nah, Bu Anita, kapan ada ngajar lagi? Oh, kebetulan besok ada Bu Sri. Oh, besok ada lagi. Ya, besok saya ngajar di 10 TEI 2 jam pertama sampai jam ke-6. Oh, kebetulan saya kosong tuh. Boleh nggak saya masuk, Bu Anita? Oh, boleh. Dengan senang hati Bu Sri, silakan. Iya, nanti insya Allah saya pengen lihat ya. Tadi kan Bu Anita bilang mau melakukan refleksi lagi ya kan. Betul Bu. Mudah-mudahan besok saya bisa masuk. Jadi bisa saya lihat bagaimana perkembangan Bu Anita setelah kita melakukan refleksi hari ini. Iya, baik Bu Sri. Terima kasih banyak atas bantuannya Bu Sri. Sama-sama Bu Anita. Ya, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sukses ya buat Bu Anita. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Sukses nantinya ke depan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Kelihatannya udah seger ini kayaknya nih. Ya, alhamdulillah Pak. Iya. Ibu izin mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait apa yang sudah Ibu laksanakan tadi bersama Bu Anita ya, melakukan supervisi akademis di kelasnya Ibu Anita. Jadi ini sebagai bahan evaluasi refleksi untuk perkembangan diri sendiri maupun institusi yang kita jaga ini Bu ya. Iya, baik Pak. Izin Bu ya, pertanyaan dari saya Bu, yang pertama menurut Ibu nih, bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri di dalam kompetensi yang tadi Ibu laksanakan? Oh iya, kalau saya sendiri sih Pak, ya saya merasa tadi saya sudah melakukan supervisi dan juga coaching dengan baik sih Pak. Alhamdulillah, sudah Iya. baik berarti gitu Bu ya. Iya, alhamdulillah. Menurut Ibu, apa nih yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Ya, karena saya tadi merasakan saya bisa hadir secara penuh ketika melakukan supervisi dan juga coaching, ya. Jadi pikiran saya, batin saya itu hadir secara penuh untuk coaching saya, dan saya bisa mendengarkan secara aktif ketika melakukan coaching, dan juga saya tidak melakukan aktivitas yang lain. Kemudian saya juga sudah bisa menggali ide-ide dari coaching saya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Alhamdulillah, artinya kompetensi inti coaching itu sudah Ibu laksanakan menurut Ibu dengan baik gitu Bu ya? Iya betul Pak.
Namun Ibu izin, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya pribadi, Bu? Iya, boleh Pak, silakan. Memang kan dari awal saya waktu itu memohon ya ke Pak Dhani supaya Pak Dhani berkenan untuk menilai saya dan mengembangkan diri saya. Jadi ya saya dengan senang hati akan bisa atau mau menerima penilaian dari Pak Dhani. Baik, Ibu izin ya. Saya itu tadi mengamati pada saat kegiatan coaching, Ibu itu sudah melakukan yang namanya percakapan berbasis coaching dengan alur tirta, kemudian juga mendengarkan dengan rasa gitu ya Bu ya. Jadi itu sudah sesuai dengan standar yang kita jadikan sebagai rujukan. Bagaimana nih pendapat Ibu mendengar pendapat saya ini? Oke ya, alhamdulillah Pak, apresiasi dari Bapak ya bahwa saya sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta, kemudian juga sudah mampu mendengarkan dengan rasa ya. Ya alhamdulillah saya senang sekali kalau Bapak menilai saya sudah mampu melakukan itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas apresiasinya. Iya. Namun ada mungkin Bu yang perlu saya sampaikan juga Bu ya. Saya tadi juga sempat melihat hal-hal yang sepertinya masih bisa dikembangkan lebih baik lagi Bu. Ibu tadi sudah sangat luar biasa tadi itu coaching dengan Bu Anita. Cuman ini menurut saya Bu ya, masih ada satu lagi yang bisa dikembangkan. Misalnya tadi itu saat kegiatan Ibu tadi sampaikan kompetensi yang mendengarkan aktif gitu. Saya tadi sempat mengamati Ibu melakukan judgement atau melabeli coaching Ibu dengan kata-kata yang kalau saya tidak salah ingat itu ada, wah jangan-jangan Ibu Anita pelupa nih. Nah itu kan seperti memberikan label bahwa Bu Anita itu seorang individu pribadi yang pelupa atau pikun gitu ya. Yang sebetulnya itu kalau kita merujuk ke standar yang kita jadikan rujukan, itu seharusnya tidak boleh Bu, ada 3 Bu, seingat saya. Jadi selain tadi melakukan judgement atau memberikan label, itu kita tidak boleh Bu mengasosiasikan perasaan kita, apa yang kita alami kepada si coaching. Kemudian kita juga memberikan asumsi kepada coaching. Itu 3 poin itu yang sekiranya kalau bisa tidak dilaksanakan Bu. Nah sekarang mohon maaf Pak. Oh iya. Mohon maaf ya Pak kalau ternyata saya melakukan semacam labeling ya. Oh iya. Bu Anita ya dengan mengatakan kalau Bu Anita pelupa ya. Iya Pak. Mungkin saya baru menyadari Pak. Baru menyadari. Iya. Ya, mungkin kalau gitu kan mungkin terbawa. Terbawa suasana kali Bu ya. Betul. Terima kasih udah ingetin ya Pak ya bahwa memang kita nggak boleh ya Pak melabeling seperti itu ya Pak. Betul itu sama-sama ya Pak. Jadi kita sama-sama saling mengkoreksi lagi ya. Betul Pak. Lalu Ibu nih rencana tindakan untuk selanjutnya apa nih Bu? Iya Pak, tadi saya sudah ngobrol dengan Bu Anita juga bahwa Bu Anita juga pengen saya hadir lagi di kelasnya ya untuk ya semacam ada tindak lanjut lah dari kegiatan supervisi tadi. Nanti ya untuk mengembangkan kompetensi yang diharapkan. Insya Allah besok saya akan hadir lagi di kelas kita. Kalau dari diskusi kita ini yang sudah terbayang di pikiran Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area tersebut gitu? Iya. Berarti saya harus meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif saya supaya lebih baik lagi Pak. Kan tadi saya masih ada melakukan judgement ya. Berarti saya ya tidak bolehlah besok untuk melakukan judgement. Jadi saya harus melakukan lebih baik lagi kemampuan mendengarkan aktif saya Pak. Berarti besok dengan Bu Anita di kelas mana Bu? Di kelas produktif. Di kelas produktif ya. Oke. Mungkin dengan Bu Anita mungkin kalau misal boleh izin saya ikut lagi Bu? Iya, silakan Pak. Iya. Saya dengan senang hati. Terima kasih. Pak Dhani.
nanti oh ya terima kasih. Nanti hasil pengamatan ibu saya minta tolong untuk dicatat ke dalam form supervisi akademis yang tadi juga sudah saya sampaikan ke ibu ya. Nanti dilengkapi di sana tuh ya. Siap. Nah, sebagai pertanyaan penutup ibu, Ya. saya ingin ibu menyatakan apa yang ibu dapat dari proses yang sudah ibu jalani. Iya. Jadi yang saya dapatkan alhamdulillah banyak Pak. Terima kasih ya Pak dari sebelumnya. Jadi dari apa yang sudah kita lakukan, saya jadi lebih memahami lagi bagaimana sih menjadi pendengar yang aktif itu. Kemudian juga saya akan terus meningkatkan kemampuan untuk present secara penuh. Kemudian juga meningkatkan bagaimana cara menggali ide dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya tidak memberikan judgement kepada coaching. Jadi ya, mudah-mudahan bisa lebih kita antara saya dengan coaching dengan Bu Anita itu lebih seperti mitra. Oh iya, betul itu tepat sekali. Semoga kegiatan besok bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Iya, semoga Ibu Sri juga bisa semakin berkembang dengan baik, kompetensinya semakin meningkat, semakin sukses terus. Amin. Terima kasih ya Pak Dani atas masukan dari Pak Dani yang sangat berguna buat saya. Alhamdulillah kalau bisa berguna Ibu. Terima kasih. Mohon maaf ya Pak Dani. Sami-sami Ibu, monggo Ibu bisa melanjutkan. Terima kasih. Saya permisi ya Pak Dani. Monggo Ibu silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.